Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ore, selamat malam. Silakan buka kamera. Halo, selamat malam. Halo Mbak Mika, selamat malam. Halo juga Bang Ure. Saya Kristen, saya juga Kristen, saya Katolik. Yang buat saya belum paham. Saya kupikir belum tadi orang bule loh, kayak mirip orang-orang Arab gitu, orang Pakistan. Iya, aku juga mikirnya gitu. Saya Arab tapi saya Katolik. Katolik. Serius lah Arab? Ya. Arab, alhamdulillah Arab. Tapi Katolik? Wah, puji Tuhan. Enggak bohong kan? Enggak, Arab, keturunan Tapi Arab. anak Tuhan Yesus enggak boleh bohong ya? Amin, puji Tuhan, saya tetap anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Ya silakan. Mungkin, apa Bang yang mau ditanya nih? Saya kurang paham, saya sering ke gereja, saya suka dengar firman, dan saya juga sering baca, tapi yang belum bikin saya paham itu satu di sini cuman tentang api penyucian, Mbak Mika, yang belum bikin saya paham sampai hari ini. Tentang api penyucian. Aduh gimana ya? Soalnya gini, saya mohon maaf ya buat umat Katolik kalau saya tidak percaya sama api penyucian. Sebab Tuhan Yesus darahnya itu sudah menyucikan kita sekali selama-lamanya. Ya, sebab ada firman Tuhan di sini, pengorbanan Tuhan Yesus itu sudah sangat sempurna di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi penyucian-penyucian segala macam itu ya. Mohon maaf ya ini ya kalau berbeda pemahaman, tapi yang jelas ini dalam Alkitab tertulis ya. Nah begini, pengorbanan darah Tuhan itu mengorbankan sekali ya. Ntar dulu ada ayatnya ya. Yaitu di Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, darahnya yang tercurah itu sudah sangat sempurna sekali mengampuni dosa seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir. Jadi tidak perlu lagi disuci-sucikan di sana gitu. Nah, jadi mohon maaf kalau saya tidak percaya dengan api penyucian. Terus bagaimana dong? Kak, begini saja Ure, kamu percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bahwa dia telah mengampunimu? Sangat. Sudah cukup itu saja, Reza. Dan lakukanlah perintah Tuhan Yesus dan setia tinggikan namanya. Amin. Haleluya, amin. Apalagi tadi ini yang mau disampaikan, Bang? Soalnya begini, yang saya dalam otak saya itu, apakah saya bukan yang meragukan Tuhan, tidak. Saya tidak meragukan. Cuman ini setiap orang Kristen tidak semuanya meninggal dalam keadaan suci. Walaupun dosa besar, dosa kecil, pasti ada dosanya. Pasti itu diperhitungkan semua, tanpa terkecuali. Orang percaya pasti dihukum. Kalau dia mempermainkan Tuhan, pasti dihukum. Apakah Tuhan dia langsung menghukum, walaupun dosa kecil langsung dibuang ke neraka, kan nggak mungkin itu juga. Kan kunci neraka di dalam tangan. Terus kita semua sudah dibaptis, sudah dimeterai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Allah Putra, Allah Roh Kudus ada di sini, Allah Bapa ada di dahi kita ketika kita dibaptis. Kita sudah dimeteraikan. Oke, jadi gini Bang Ure. Memang manusia itu pasti ada melakukan jatuh bangun gitu kan. Makanya kita harus sungguh-sungguh bertobat. Nggak boleh lagi bikin setelah sedikit pun. Nah, kalau kita orang Kristen masih jatuh dalam dosa, kita akan terima balasannya selama kita hidup di dunia. Sebab ada hukum tabur tuai. Nah,
kamu melakukan dosa, Tuhan Yesus tidak menegur kamu, tidak menghukum kamu selama kamu hidup di dunia ini. Itu harus kamu tanda tanya ini. Loh, sebenarnya saya anak yang dikasihi enggak sih? Kalau kita anak dikasihi seperti firman Tuhan yang tertulis di Wahyu 3:19, barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh, Bang. Kita pasti bisa melakukan kebenaran, kesetiaan dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi seperti juga satu orang yang disalibkan di sebelah kiri Tuhan Yesus ya, dia kan langsung dapat keselamatan kekal pada saat dia mengakui Tuhan Yesus juru selamatnya. Nah, jadi ketika kita mati pun kita nggak tahu ya hati orang seperti apa ya. Ketika dia mau mati pun dia mungkin minta maaf, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan Maha Pengampun. Namun yang jelas jangan sengaja kamu nanti sajalah tunggu saya tua baru bertobat. Oh, itu namanya kamu mencobai Tuhan, kamu mempermainkan Tuhan. Kesalahan betul. Nah, kalau sempat tua ya kan, banyak orang juga belum tua udah dipanggil. Pertanyaan saya cuma itu. Iya. Jadi tidak usah ragukan lagi, darah Kristus itu sangat berkuasa, sempurna sekali mengampuni dosa kita. Maka mulai dari sekarang, Bang, hiduplah kudus, hiduplah setia, hidup benar. Jangan buat celah sedikit pun, Bang. Bohong dikit aja nggak boleh di hadapan Tuhan Yesus, apalagi yang lain. Betul. Saya marah dikit saya langsung ditegur. Saya cuma ngomong kasar dikit aja sama adik saya, itu adik saya nggak balas, tapi hati saya kamu harus minta maaf sama dia sekarang. Itu tandanya saya ditegur bahwa saya sudah melakukan kesalahan menyakiti hati orang lain. Bagus, berarti kamu anak Tuhan Yesus ini. Iya, terima kasih. Iya, kalau anak Tuhan Yesus itu langsung ditegur ya. Walaupun tampangnya tidak menunjukkan ya, Mika. Enggak, tampangnya menunjukkan sekali lah. Keren bilang itu. Kau bilang dia tadi orang Arab. Loh, orang Arab kan dikasih Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Wow, haleluya. Tuhan cinta segala bangsa. Tapi tadi ada yang bilang gini, Bang. Coba bahasa Arab katanya. Emang bisa, Bang? Serius? Nggak bisa lahir besar di sini. Oh. Oh, lahirnya di sini. Lahirnya di sini, besar di sini. Apalagi Kristen ya, jadinya nggak pernah juga ngaji gitu ya kalau mungkin. Oke lah. Hanya bisa auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah mewakili. Ya saya pun bisa ngomong gitu, Bang. Arab gaduh kan sia kali gitu ya. Sia ya kan nih, bukan sih. Udah, Mbak. Makasih. Oke, Bang. Ya, makasih. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Baca Alkitab, berdoa, puji muliakan Tuhan Yesus. Ya, salam satu Tuhan, salam satu Allah. Efesus 4 ayat 5 dan 6. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, Luffy, silakan buka kamera, Luffy. Oh, belum bisa buka kamera. Iya, Luffy, halo. Katanya angkat gua, Kak. Terima gua, Kak. Udah diterima nggak ngomong. Thank you. Halo. Halo. Iya, silakan. Ya, pertanyaanmu apa? Jadi gini, Kak. Yang tadi menurut penjelasan Kakak yang debat sama Is tadi, kan apa? Tuhan Yesus kan kalau mati itu tubuhnya tidak ada ulat atau cacing. Jadi saya minta buktinya yang mana, Kak? Gitu. Jadi dia coba nanti Mika pasti ayatnya penemu deh. Jadi setelah dia mati itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di Thomas ya. Sampai bilang gini, coba cucukkan katanya. Aku mau melihat tangan Tuhan yang berlubang paku. Sampai dia pegang itu tangan. Jadi itulah buktinya, murid-muridnya yang menyaksikannya. Dan ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, Mika paling jago dia bahas ayat-ayatnya. Oh, jadi itu pas itu bertepatan pada Yesus mati lalu diminta buat lihat
tangannya atau udah lama Kak? Dia bangkit dong. Dia bangkit, dia menjumpai. Dia bangkit. Emang Iya. Yesus sudah bangkit Kak? Oh, sudah, Yesus sudah bangkit. Dan dia Bangkit hidup sejak selama. kapan? Sejak kapan itu Kak? Mana datanya data? Hari ketiga. Hari ketiga dia dia bangkit setelah dia menyerahkan diri, masuk ke dalam maut, ya, bersaksi di sana, menginjil pada orang-orang yang mati sebelum zaman Yesus, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mati terus hari ketiga Yesus bangkit Kak? Iya. Oke. Satu lagi. Ntar ayatnya saya tunjukin ayatnya ya, bahwa memang Tuhan Yesus itu tidak busuk. Badannya itu tidak busuk ya, tubuhnya itu suci, mulia, agung. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab sesungguhnya sekalipun melayani generasinya sendiri dalam rencana Elohim, Daud telah meninggal dan telah ditambahkan kepada para leluhurnya, bahkan telah mengalami pembusukan. Tetapi dia yang telah Elohim bangkitkan, dia tidak mengalami pembusukan. Amin. Jadi Kak, memang wajar sih Yesus badannya tidak busuk karena baru 3 hari mati Kak. Karena kita manusia juga kalau mati baru 3 hari itu badannya tidak busuk Kak. Kalau Luffy, orang manusia kalau mati tidak dikasih formalin, itu dalam 2 hari saja sudah bau. 2 hari. Jadi Yesus mati. Iya dong. Yesus mati dikasih formalin. Tidak. Justru itulah Tuhan Yesus itu tidak malah pembusukan, nggak ada dikasih formalin, nggak ada. Luffy. Tapi orang kalau mati dalam jangka waktu 3 hari itu badannya belum busuk Kak. Udah bau lah kalau 2-3 hari, cuman ya si Luffy ini. Gimana? Ya udah ya Kak. Satu pertanyaan lagi Kak. Boleh nggak Kak? Iya. Itu kan Yesus kan disalib terus diberikan berikan nyawanya kepada Allah. Maksudnya itu kayak mana Kak? Menembus dosa-dosanya gitu Kak. Bukannya Yesus itu Tuhan. Maksudnya? Ya, terus gimana Kak itu? Nggak nyambung. Maksudnya Yesus itu disalib terus menebus dosa-dosanya kepada umatnya. Oh iya, darah. Menebusnya kemana? Oke. Tuhan Yesus Kristus menebus manusia berdosa dari hukumnya sendiri. Nah, makanya harus Tuhan itu yang datang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Karena kalau malaikat yang datang menebus kita nggak bisa. Lah kalau dia yang menebus kita dari hukum Tuhan, berarti kan malaikat lebih tinggi dong dari Tuhan kalau begitu. Nah, tapi karena Tuhan Yesus tidak ada yang setara dengan dia, tidak ada yang sebanding dengan dia, makanya harus Tuhan itu yang datang bro untuk menyelamatkan kita. Bukan malaikat, bukan nabi. Makanya ada firman Tuhan ya, jikalau kamu menerima nabi, ya, jikalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus dia hanya nabi, kamu nggak akan selamat. Kenapa? Nabi nggak akan bisa menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, maka kamu selamat. Kenapa? Memang hanya Tuhan dan Allah itulah yang bisa menyelamatkan kita dari hukumnya sendiri ya. Tapi kalau mau menebus dosa umatnya, kenapa harus dikorbankan dirinya sendiri Kak? Kan tinggal hapus aja dosa-dosa umatnya Kak. Oke, boleh saya bertanya? Lu kayaknya ada. Ini siapa? Nelson. Suara dari mana itu? Oh, Nelson. Untuk Nelson Kristen ya. Apa itu Nelson? Saya Kristen. Tadi Nelson, nggak usah kamu bertanya-tanya dulu, Luffy. Tuhan Yesus tidak bisa menyangkali firman-Nya di Kejadian 2 ayat 17. Sehingga melalui penumpahan darah lah kita mendapatkan hidup kekal. Harus ada darah yang tercurah supaya kita bisa hidup lagi, bangkit lagi. Nah, manusia kan tidak ada lagi darah yang kudus, yang suci. Hanya Tuhan itu yang
punya darah yang suci itu Tuhan Yesus. Makanya harus darah Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Seperti itu ya, makasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Oh iya. Ya, mohon maaf saudaraku, udah cukup dulu ya. Si Nelson nyangkut di atas. Oh, nyangkut di atas. Di kotak nggak muncul ya? Iya. Ya, tidak apa-apa. Iya, Putri. Saja. Selamat malam, Putri. Silakan buka kamera. Iya, Kak. Oke, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu kan dihina? Kenapa kebanggaan bagi umat Kristen? Disalib itu. Kenapa merupakan kebanggaan dari umat Kristen? Ya karena di atas kayu salib Tuhan Yesus mengampuni kita, menyelamatkan kita dari kutuk maut. Oh, itu ya. Kan ini kan. Kerja gini, Putri. Orang tuamu yang menyekolahkan kamu kan? Iya. Ya, kamu bangga dong karena orang tuamu telah berkorban bagimu kan? Untuk sekolahkan kamu. Kamu bangga kan? Iya. Ya begitu pula kita bangga dong dengan Tuhan Yesus karena dia telah menyelamatkan kita dari atas kayu salib. Oh. Iyalah. Bangga dan berterima kasih, bersyukur. Oleh karena pengorbanannya begitu mulia, kita selamat, kita hidup kekal. Kalau ada orang yang berkorban bagi kita, ya manusia saja berkorban bagi kita, kita bangga. Bangga banget ya punya saudara, punya kakak, punya abang, punya orang tua yang berkorban bagi kita, yang menolong kita, bangga. Nah, makanya kita sangat bangga kepada Tuhan Yesus, memuji, memuliakan Dia, dan bersyukur, berterima kasih karena Dia telah menyelamatkan kita dari kayu salib. Tanpa Tuhan Yesus disalib, mati dan bangkit, memang nggak akan ada pengampunan. Kita akan mati binasa. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan sangat baik, Dia sangat mencintai kita, Dia berkorban di atas kayu salib supaya kita hidup, saudaraku. Oh gitu ya. Iya. Ini satu lagi, kenapa Tuhan itu bisa berubah? Contohnya kan Dia kan berubah jadi manusia gitu. Karena Dia Maha Kuasa. Bisa berubah gitu. Iyalah. Setahu saya kan, kalau Tuhan itu Dia satu, nggak ada berubah-ubah Dia, hanya satu. Nggak bisa kita lihat. Ini kenapa bisa lihat? Nggak tahu kuasanya gimana. Nggak tahu kita. Ya, saya mau tanya ya Kak Putri. Ya. Apakah jawaban pertanyaannya situ, apakah Anda pernah ketemu Tuhan Yesus atau Allah kita? Nggak pernah. Oke. Kalau tidak pernah, apakah Anda merasakan Tuhan itu di mana? Saya merasakan. Merasakan di mana Tuhan itu? Di Al-Quran. Salah. Tuhan itu sementara yang Anda berbicara, Tuhan ada di dalam pribadi Anda. Tanpa Tuhan ada di pribadi Anda tidak bisa omong. Iya Kak, betul. Itu kan menurut kepercayaan ya. Iya Putri, gini, walaupun Tuhan datang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, bukan berarti Dia jadi banyak. Dia tetap satu, Dia tetap one, Dia tetap tunggal. Karena Tuhan itu kan bisa membuat dirinya berapapun yang Dia mau gitu loh. Kalau Dia datang ke dunia menjadi manusia, Dia tetap ada di surga, Dia tetap ada di mana-mana. Karena Dia Maha Kuasa. Nah kalau kita kan nggak bisa membuat diri kita ya, saya hari ini ada di Jakarta, setelah saya berangkat ke Medan, saya tetap ada di Jakarta, saya tetap ada di Medan. Kan nggak bisa, karena saya terbatas, saya manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak seperti itu, Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha Hadir. Dia bisa ada di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Sehingga di seluruh dunia ini, umat Kristen yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di tempat kita masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Nah, Tuhan berfirman ya, di Matius 18:20. Siapapun yang berdoa dalam namaku, ya kalau ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah di seluruh dunia ini kan ada banyak orang Kristen yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus bisa hadir di tempat kita masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Karena Dia Allah yang
Maha kuasa, Allah yang maha hadir. Yes, Tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Oh iya. Iya. Oh gitu ya. Iya dong. Terkadang begini Putri, saya kadang itu bingung. Bingung apa kamu, Nelson? Jangan biar nggak Nelson. Kadang orang bingung tuh suka pusing. Jadi sebenarnya Tuhan itu maha kuasa, pikiran kita lah yang membatasinya. Karena kita pikir Tuhan itu seperti kita, bukan. Tuhan itu tak terbatas, dia omnipresence, maha hadir. Kalau mengenai kenapa harus disalib, kenapa harus melalui kematian, karena udah ada sejarahnya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dia udah terpisah dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Sebelum Adam jatuh dalam dosa aja Tuhan sudah dilahirkan. Sudah ada? Iya, sudah ada. Kalau pribadi saya, sudah ada Tuhan. Gitu. Jadi udah sebenarnya di perjanjian lama itu jelas banget tuh. Makanya dulu manusia itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, darahnya tercurah, kan kita melalui imam harus ada mencurahkan darah binatang sebagai korban penghapus dosa, korban penghapus kesalahan, banyak berbagai macam korban gitu. Melalui imam loh itu. Nah sekarang kita bisa langsung bertemu Tuhan dalam hadiratnya setelah dia disalibkan, darahnya tercurah. Begono Ibu Putri. Oh iya. Ya ada lagi cantik yang mau ditanya. Telah kita saksikan bersama-sama di video ini ada beberapa pertanyaan seperti mengenai api penyucian, di mana Katolik percaya tentang api penyucian tapi Protestan tidak. Dan menurut Protestan umat Kristen pasti masuk surga sedangkan kalau Katolik tidak. Wah, konsep keselamatan kok bisa beda padahal kitab sucinya sama? Terus ada pertanyaan tentang apakah buktinya Yesus pada waktu mati tidak mengalami pembusukan? Nah ini ada lagi keanehan untuk dalil yang dipakai oleh Mihana untuk pertanyaan ini yaitu dengan menyebutkan kisah para rasul 13 ayat 36 kok tidak sama dengan yang dibacakan? Tujuan dari video ini kan supaya bisa mengedukasi kita, tapi kok tidak sesuai dalil yang dibacakan ya? Dan juga ada pertanyaan mengenai pada waktu disalib, Yesus memberikan nyawanya kepada Allah itu maksudnya bagaimana, dan Tuhannya disalib kok menjadi kebanggaan umat Kristen, dan sudah kita simak bersama jawabannya, semoga dapat memuaskan kita semua. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ibrani pukul 9:28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Efesus 4:5 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Efesus 4:6 1 Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.